ilmuwan-ilmuwan Islam itu ada Al-Khawarizm, dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, algoritma, ya kan. Ada Ibnu Sina, itu Bapak dokter atau filosof, ilmuwan. Ibnu Haytham, ilmuwan muslim yang berkontribusi di bidang optik. Al-Farabi, filosof, ilmuwan. Ibnu Khaldun, sejarawan, sosiolog. Terus Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Banyak ulama-ulama Islam. Nah, kita nobatkan ini kira-kira bagaimana ini Bapak Khurafat itu siapa, Beb? Harusnya ini, Beb. Ini supaya dicatat nanti di Google itu ada, karena saya di sini ngetik ilmuwan Islam, penemu ilmuwan Islam itu tercatat di situ. Harapan saya ke depan 50 tahun lagi ketika ada orang mengetik di Google itu ilmuwan Islam penemu, Pak Alwi ini muncul, Beb. Tapi kira-kira siapa yang memang pantas menyandang gelar Bapak Khurafat dunia gitu, Beb? Ya inilah sekaligus apa namanya pencetus nasabnya juga, Al-Habib Al-Imam Al-Wali Al-Qutub Ali bin Abu Bakar As-Sagran yani. Sepakat, saya juga di pikiran sepakat. Sama seperti antum. Sepakat. Jadi kita sepakati bersama Bapak Khurafat dunia adalah Habib Al-Wali Al-Qutub Habib Abu Bakar Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagran. Nah, semoga 20 tahun atau 50 tahun ke depan sudah masuk dalam rentetan para penemu dari kalangan Islam, ya. Tapi sebetulnya mereka itu bukan Islam loh, Beb. Karena banyak sekali kita temukan, ya kan, bukti-bukti yang sudah nyata mereka itu agama Syiah sepertinya, Beb. Iya kan? Kita kan sudah meneliti kemarin itu. Ba'alawi kullu ba'alawi la yuhibbu Muawiyah wa ashabah. Iya kan? Itu bukan Islam itu, Bos. Itu Syiah. Kemudian ada lagi yang lebih jelas, la'ana. Iya kan? Kalimatnya la'ana. Bukan lagi la yuhibbu. Itu sudah mutlak gitu sudah, dan ditulis di dalam buku loh, guys, Ba'alawi itu. Mereka yang sudah disodorkan itu, mereka ngaku, oh itu Syiah. Lah ya tetap Ba'alawi kan? Iya Ba'alawi kan? Nggak bisa ngomong juga. Iya, betul, betul. Sepakat ya, Beb ya? Para penemu gitu aja ya. Bapak penemu, jangan bawa-bawa Islam ya. Jelek nanti nama Islam ya. Itu, Beb ya. Terima kasih. Lanjut. Antum ini tahu nggak? Ibnu Sina itu bapak apa? Bapak apa coba? Bapak filsafat, bapak ilmu sains. Nah, kemudian Ibnu Haytham. Itu matematika, penemu ini juga tuh, apa namanya? Lensa kamera. Ya, kemudian Al-Jabir. Ya, Bapak matematika toh? Ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, film-film yang ada di barat saat ini berupa Marvel Iron ya, kayak Superman, Spider-Man dan lain sebagainya, itu terinspirasi oleh kisah-kisah dari ilmuwan dari Hadramaut. Begitu sudah, tapi dipoles ya kan, supaya apa, tidak ketahuan ngambilnya dari Hadramaut. Begitu saudara, itu aja. Iya kan, sekarang itu kan ada tuh Beb, yang Habib yang raksasa itu ada tuh kan, Habib raksasa itu. Betul. Itu ini kita harus berterima kasih saudara kepada para habaib, para Ba'alwi yang sudah menceritakan kisah-kisah istimewa luar biasa sehingga dijadikan film sekarang ini di Bollywood begitu, saudara. Ya kan? Cuman mereka kan gengsinya besar, orang-orang Amerika tuh nggak mau menunjukkan bahwasanya saya mendapatkan inspirasi dari siapa.
ditutup-tutupi. Dan setelah 1000 tahun nanti baru ketahuan nanti, saudara. Kayak ilmuwan-ilmuwan sekarang itu sudah, ya, kayak ahli mata ternyata ilmuwan Islam, ya kan? Terus Ibnu Haytham Al-Jabar, wah semua banyak ilmuwan Islam itu. Nah ini yang unik, ini cerita-cerita film-film yang di luar Nurul itu ya dari Hadromaut, saudara. Itu ya, terima kasih. Monggo. Barusan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, semoga keselamatan serta rahmat Allah tercurahkan kepada panjenengan yang sedang menonton, kecuali para Habib ya. Habib nggak usah, tapi Kibin semoga dapat hidayah. Oke? Amin. Selamat malam kepada Bang Rocky, salam kenal ya dari Banyuwangi ya. Siap, terima kasih Habib Halim. Salam takzim, salam silaturahim dari saya. Oke. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang apresiasi saya kepada para habaib, begitu. Karena selama ini kan sepertinya yang disampaikan itu bukan apresiasi, tapi lawan dari apresiasi itu apa? Ya itulah. Jadi di sini saya akan mengapresiasi kepada para habaib, Masya Allah. Yang pertama apresiasinya adalah mengajarkan kepada kami cara membaca kitab dari kiri ke kanan. Itu yang pertama, saudara. Perlu diingat itu sangat luar biasa sekali bagi kami. Itu adalah ajaran yang istimewa yang akan kita pelajari bagaimana cara membaca kitab dari kiri ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Gus Aziz, itu perlu digarisbawahi bahwa Habib-Habib ini sudah mulai menciptakan haul-haul di kota-kota. Nah, sehingga panjenengan-panjenengan itu harus mengikuti cara mereka. Ketika keluarga panjenengan itu ada yang wafat ya, nah itu gunakan haul daerah kalian. Contoh, jangan langsung Banyuwangi, jangan. Desa-desa kalian yang harus dimunculkan itu. Gus Aziz, Habibana, antum kota, kecamatan apa? Cinangka, Beb. Itu nanti haul Cinangka. Habibana, Charlie, antum sekarang tinggalnya di mana? Kecamatan apa? Apa namanya? Gedung Bangkong. Nah, itu pakai kata haul Bangkong tuh. Bang Rocky nanti kalau wafat pakai daerah mana Bang Rocky? Kesambi. Ya, pokoknya kita harus apresiasi karena sudah adanya ajaran dari mereka, kita ikuti ya, apresiasi bagus itu. Yang kedua, kemudian mereka ini apresiasi saya kepada mereka adalah mereka telah menciptakan makam-makam baru, Beb. Itu saya apresiasi luar biasa. Jadi ada makam yang sudah jelas ini makamnya leluhur, tiba-tiba jadi Habib. Kemudian di makam Sunan Bonang itu tiba-tiba muncul banyak sekali ya deretan-deretan makam. Itu sangat saya apresiasi, Beb. Itu perlu dicontoh itu nanti untuk kedepannya bisa diperbanyaklah makam-makam baru itu. Kemudian ada istilah-istilah mampu mi'raj, kemudian bisa membaca asma Allah sebanyak 1000 kali, itu termasuk apresiasi saya kepada beliau-beliau yang nanti akan saya pelajari bagaimana cara bisa mengikuti garomah-garomah yang mereka miliki. Begitu, Beb. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Itu apresiasi dari saya kepada para habaib. Ya, baik. Kalau ini video saya ini dipotong ya, disebarkan, Beb. Ini rasa syukur saya kepada para habaib ini. Itu. Ya, Siap, terima kasih. aman. Siap, aman. Ya, baik, Gus Rocky, ini Gus, apa namanya, Habibana Halim ini
beliau ini paling lama di antara kita ini untuk mengabdi bersujud kepada Habib itu 27 tahun. Itu paling lama itu. Kelamaan, saking kelamaan ya, setiap haul itu beliau hadir, sampai dulu untuk biaya akomodasi ngambil jatah uang kuliah. Nah, nggak tahu tuh sisanya itu ngutang atau sisanya minjem atau apa tuh nggak tahu untuk bayar itu kan. Sampai handphonenya hilang. Luar biasa ini Habibana ini. Jadi beliau ini kalau nggak ada merek HP saya dulu itu Sony Ericsson, bos. Itu HP mahal. Oh, itu lagi. Itu Serius. mahal itu tahun-tahun Android paling Beneran. pertama itu Sony Ericsson itu. Saya itu termasuk kibin-kibin yang elit, bos. Dulu itu keren lah pokoknya. Oh. Masya Allah. Untuk neraktir Habib itu insya Allah cukup lah untuk 5 orang gitu setiap hari, cukup lah. Dulu saya sempat berbisnis Habibana waktu kuliah, lumayan lah. Jatah dari orang tua itu 500.000. Tapi dalam 1 bulan itu saya bisa menghasilkan duit 2 juta, saudara. Itu Dikasih ke siapa, saat saya masih kuliah. Ya, saya buat foya-foya untuk para kawan-kawan kibin-kibin saya ini. Begitu. Makan-makan. gitu lah. Antum sangat dermawan ya. Antum Wow, sangat dermawan. justru itu, Beb. Kalau jadi kibin pelit, Beb, itu nggak layak jadi kibin, Beb. Nggak laku gitu ya. Nggak laku, Beb. Oh, nggak laku, Nggak akan- benar. Iya, itu harus dihabiskin duitnya kibin-kibin itu, Beb. Mangga lanjut, Ya. Beb. Sam- Ya. Tapi kalau Habibana Halim ini kibit intelektual itu. Beliau ini S1 Gus Rocky. Jadi jangan salah ini. Hitungannya Nggak, bukan Beb. kibin sembarang Apaan? kibin. Afwan, dulu Hah? saya goblok, Bu. Bukan mukibin yang enggak, goblok saya dulu itu. Goblok tadi. Jadi kenapa kok saya lama sekali jadi kibin ini ya, karena kecerdasan saya di bawah rata-rata. Mungkin IQ-nya itu 50 dulu itu, Beb. Nah, karena sudah ada teknologi ya saat ini untuk meningkatkan IQ, itu saya makan itu pil-pil itu saya konsumsi sehingga kadar IQ saya meningkat jadi 200 sekarang. Nah, makanya sekarang insaf deh gitu.